Emosi. Suara saya doubling nggak? Tidak, Ibu. Oke. Izin menjawab tidak, Ibu. Ya, oke. Nah, materi pertama ini mikromeritik. Ya. Nah, apa itu mikromeritik? Ya. Jadi mikromeritik itu adalah ilmu yang mempelajari sifat dan karakter partikel atau granul. Ini sebenarnya kalian untuk mikromeritik ini materinya agak sedikit gampang ya. Di chat GPT, kalian ada yang pakai chat GPT? Ada pasti ya. Di chat GPT itu udah apa ya, dijelaskan dengan baik ya tentang mikromeritik dengan bahasa juga yang lebih mudah dipahami gitu ya di chat GPT itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian setelah saya jelaskan ternyata masih ada yang belum paham ya. Jadi selain di buku ya, selain di buku banyak sih buku tentang farmasi fisik juga kalau mau lebih gampang pemahamannya bisa di ChatGPT ya. Tapi ChatGPT jangan dipakai buat nyontek ya, karena biasanya sekarang anak-anak nyonteknya lewat ChatGPT ya. Oke, balik. Nah, untuk mikromeritik ya. Nah, mikromeritik kan tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan karakter dari partikel atau granul. Ya, sebenarnya sifat apa sih? Nah, jadi sifat atau karakter yang dimiliki oleh partikel atau granul itu ada namanya laju alir, ya, laju alir. Nah, di mana laju alir ini dia tuh erat kaitannya dengan bentuk partikel, terus ukuran partikel dan kelembapan, ya. Oke. Ya, jadi tadi karakter utamanya adalah si laju alir, ya kan? Nah, di mana laju alir ini dipengaruhi oleh ukuran partikel, terus bentuk partikel, serta kelembapan partikel. Ya, oke, kita bahas satu-satu. Nih, kita lihat dulu apa ilustrasi laju alir itu seperti apa sih laju alir yang saya maksud gitu ya. Ini kan headingnya laju alir itu adalah kemampuan organel mengalir bebas. Nah, ini seperti yang kalian lihat di gambar, ya. Kalau laju alir yang baik, maka itu waktunya akan berjalan. Kalau laju alirnya nggak bagus, kalau laju alirnya nggak bagus, itu kalian coba bayangkan misalnya ada tepung gitu ya. Tepung, terus tepung itu kan higroskopis atau dia mudah eh, apa menyerap air gitu ya. Nah, tepung itu kan serbuk ya. Kalau kita alirkan serbuk tepung yang udah terkena air, dia kan pasti akan susah bergerak gitu kan. Tuh ya, jadi laju alir di sini yang dimaksud adalah kemampuan partikel atau granul untuk bergerak bebas dalam suatu lintasan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mau kita pelajarin, gitu ya, karakter si aliran partikel dan granulnya. Karena nanti ini akan berperan penting dalam farmasi, gitu ya. Nanti kita bahas. Nah,
Tadi ada faktor yang mempengaruhi laju alir. Yang pertama ada bentuk partikel. Ya, bentuk partikel, gitu ya. Kenapa mempengaruhi laju alir, gitu ya? Karena bentuk partikel ini, ya, kalau dia bentuknya bulat, gitu ya, dan seragam, dia itu biasanya memiliki gaya gesek antar partikel itu, gaya geseknya kecil, ya, gaya geseknya rendah, sehingga dia laju alirnya bagus, ya. Sedangkan kalau dia bentuknya irregular atau tidak beraturan, gitu ya, gaya geseknya akan tinggi, gitu ya, yang menyebabkan laju alirnya kurang baik, gitu ya. Nah, jadi dalam suatu dalam ilmu farmasi, gitu ya, kan eh, kalau berbicara partikel, berarti kan kita berbicara bahan baku, ya kan, bahan baku, ya. Nah, bahan baku apa yang kalian tahu? Misalnya paracetamol, ya, misalnya PCT, gitu ya. Nah, PCT ini, ya, kalau kalian sudah praktikum farmasetika, dia tuh bentuknya, perhatiin nggak? Dia kayak ada panjang-panjang. Atau metil salisilat deh, metil salisilat. Dia tuh bentuknya kayak kotak-kotak panjang, gitu ya. Atau micin, dia tuh bentuknya kotak-kotak panjang, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, yang irregular seperti ini, itu biasanya laju alirnya rendah, rendah, ya. PCT itu juga laju alirnya rendah, ya, seperti itu. Nah, jadi itu hubungannya ya bentuk partikel gitu ya. Supaya kita supaya laju alirnya baik gitu ya. Kita harapkan bentuk partikelnya itu adalah bulat gitu ya atau mendekati bulat kayak gitu. Kalau dia partikelnya irregular dia kemungkinan laju alirnya buruk gitu. Kemudian yang kedua eh, ukuran partikel ya ini juga mempengaruhi laju alir. Kenapa? Ya, karena semakin kecil partikel gitu ya, dia laju alirnya semakin buruk gitu ya. Coba aja kita bandingkan lagi tepung gitu ya, tepung sama gula pasir misalnya, gula pasir. Misal kita alirkan dia di penampang gitu ya, di penampang miring gini, ya kan? Pasti gula pasirnya yang paling cepat nyampe dasar ya kan daripada yang tepung, ya kan? Kenapa? Karena partikel tepung, ya kan, itu lebih kecil daripada partikel gula pasir. Ya, jadi memang si laju alir ini sangat erat kaitannya dengan bentuk partikel dan ukuran partikel. Ya, kemudian, sorry ini nanti. Eh, nah, tadi yang mempengaruhi laju alir selain tadi ya bentuk dan ukuran partikel juga ada kelembapan granul. Ya, kelembapan tuh apa sih? Kelembapan tuh kan ini ya kadar air dalam suatu partikel gitu ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat nih ya. Ini adalah eh, sebuah serbuk atau partikel yang lembab gitu ya sehingga dia cenderung nempel satu sama lain gitu ya. Nah, kalau dia saling nempel satu sama lain untuk bergerak bebas ya kan. Nah, ini ya. Sehingga apa? Sehingga dia mempengaruhi sifat aliran granul atau partikelnya. Jadi kalau misalnya partikelnya lembab atau dia kadar airnya tinggi, ya kan, maka dia sifat alirannya buruk gitu ya, karena dia lebih mudah membentuk aglomerasi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada partikel gitu ya di apa farmasi gitu ya, terus dia lembab, gitu ya, yang bisa kita lakukan apa? Kita keringkan, ya, gitu. Kemudian selain mempengaruhi sifat alir, ya, si kelembapan ini tadi juga mempengaruhi stabilitas produk, ya. Stabilitas. Kenapa dia mempengaruhi stabilitas produk? Karena kan kita tahu kelembapan berarti mengandung air, ya kan? Kalau dia mengandung air, berarti dia tuh bisa apa? H2O-nya itu bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, menyebabkan apa? Degradasi bahan aktif, gitu ya. Selain itu,
air, ya kan? Air itu kan ya media paling cepat untuk pertumbuhan mikroba, gitu ya. Jadi kalau partikel atau serbuk atau granulnya itu lembab, dia akan mempengaruhi stabilitas produk, gitu ya, dengan merusak bahan farmasi atau dengan apa merusak dengan cara apa koloni mikroba, gitu ya, di bahannya, gitu ya. Kemudian eh, partikel dan granul pada ilmu farmasi nanti juga berperan, gitu ya. Eh, Kelembapannya ini mempengaruhi proses kompresi dan pembentukan tablet. Jadi kalau misalnya serbuk atau granulnya lembab, itu nanti kemungkinan besar tabletnya akan lengket, gitu ya. Atau ujung-ujung tabletnya, pinggir-pinggir tabletnya itu dia eh, apa tidak rata, gitu ya, seperti itu. Jadi kelembapan granul selain dia mempengaruhi laju alir, juga mempengaruhi stabilitas dan kompresi tablet, gitu ya. Nah, itu tadi eh, apa ya ulasan kenapa, gitu ya, kenapa kita harus mengetahui karakter dari si laju alir sebuah partikel atau granul, gitu ya. Nah, kemudian di farmasi itu saking pentingnya, ya, saking pentingnya kita mengetahui karakter si laju alir, ya, sampai ada beberapa metode yang kita gunakan untuk melihat kemampuan alir dari suatu partikel, gitu ya. Nah, yang pertama ada metode namanya metode corong, gitu ya. Nah, di mana metode corong ini ya seperti yang bisa kalian lihat di slide, gitu ya, untuk mengetahui apakah suatu partikel dapat bergerak bebas, ya. Nah, nanti cara pengujiannya gimana? Cara pengujiannya yaitu nanti ada granul atau partikel atau serbuk, gitu ya. Kita masukkan ke dalam corong ini, ya kan? Corongnya nanti ditutup dulu, ya. Corongnya nanti ininya ditutup. Kemudian kita sediakan stopwatch, ya. Jadi misalnya tadi kita masukin granul atau serbuk, gitu ya, ke dalam corong yang tertutup, gitu ya. Kemudian untuk melihat laju alirnya, ya kan, kita buka ini penampangnya, terus kita biarkan si granulnya atau partikelnya turun ke wadah, gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk semua partikel itu untuk turun, ya itu berapa? Itu yang kita hitung, ya. Bentar, kita lihat di YouTube dulu caranya, ya. Flow, salah.
Nih ya. Nah, ini adalah contoh alat untuk kemudian berapa lama waktu granulnya ini nampang ini, ya itu yang kita hitung. Jadi berapa gram, berapa gram granul atau serbuk yang turun ya. Oke. Nah, itu pengujian eh, laju alir menggunakan metode corong. Aduh, salah ini salah. Nah, ya, di mana laju alir yang baik adalah kalau misalnya lebih dari 10 gram per detik itu sangat baik. 4 sampai 10 gram per detik baik. 1,6 sampai 4 kurang baik. Ini buruk ya. Nah, gimana cara hitungnya? Misal ya, misalnya. Misal tadi 100 gram yang kita masukin di sini, ya kan? Oh, ternyata 100 gram ini membutuhkan waktu berapa detik ya untuk jatuh semua di sini. Ya udah kita tinggal hitung 100 bagi 8 sama dengan 12 gram per detik. Ya, jadi berapa ini tergolong baik apa enggak laju alirnya? Dia masuk kategori yang mana nih? Baik, Ibu. Baik, Sangat Sangat baik. baik, Bu. Sangat sangat baik. baik. Ya, dia sangat baik. Ya, kan ini kan tadi lebih dari 10 ya. Kayak gitu. Gampang ya untuk mengukur laju alir metode corong menggunakan stopwatch. Kemudian dengan alat yang sama, kita bisa juga mengukur sifat alir dari suatu serbuk atau partikel atau granul, ya. Tapi cara perhitungan yang beda, ya. Nah, tadi kan granul atau partikel kan kita masukin ke sini ya, ya kan? Nah, semua granul itu akan jatuh di penampang ini, ya. Semua akan jatuh di penampang. Nah, sifat umum lagi, ya, partikel atau granul atau serbuk, ya. Ketika dia dijatuhkan, ya, ketika dia dijatuhkan, dia akan membentuk suatu gundukan. Ganti warnanya gimana sih? Oh, nggak bisa ganti warna. Dia pasti akan membentuk gundukan. Itu nggak kelihatan. Misalnya nih jatuh ya, ada penampang gitu kan. Ketika granulnya jatuh, dia akan membentuk gundukan gini. Bayangin kayak misalnya pasir ya bak truk gitu ya diturunkan, pasti dia akan bentuk gundukan, ya kan? Nah, ternyata gundukan ini juga bisa memperkirakan laju alir dari suatu serbuk. Gimana cara hitungnya? Ya, dengan melihat tinggi gundukan, ya, dan diameter gundukan, ya. Nah, ini tinggi gundukan sama diameter, ya. Oke, misal dan setelah itu dimasukkan ke rumus tan sama dengan H per R, ya. Di mana H-nya adalah tinggi, R-nya adalah jari-jari. Nih, misal ada soal ya. Ketika granul, ya kan, kita alirkan menggunakan corong gitu ya. Terus membentuk gunduk, tinggi gunduknya atau tinggi kerucutnya 3 cm. Ya, 3 cm. Kemudian jari-jarinya secara horizontal, vertikal, dan diagonal adalah masing-masing 8, 10, 9. Kita rata-ratakan dulu. Berarti kan sama dengan 9 ya. Berarti 3 per 9. Tan min 1, 3 per 9. Ya, nanti kalian hitung sendiri. Ini hasilnya 18,6. Kira-kira ini laju alirnya masuk kategori yang mana?
Masuk kategori yang mana? Sangat baik. Sangat baik ya, karena dia kurang dari 30. Ya, kayak gitu. Nanti ini eh, apa? Untuk laju alir, ya, ini akan kalian temukan di praktikum Farmastika 2, terus nanti praktikum teknologi gitu ya, atau RPF. Kalian sudah nggak sudah dapat teori RPF? Sudah belum? Rekayasa produk farmasi atau teknologi farmasi? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke. Ya udah, Belum, Ibu. nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Oh, ini udah distribusi. Ntar ya, ini bentar, bentar, bentar. Ini nanti slide-nya saya nggak akan kasih filenya, tapi dalam bentuk hard file. Jadi nanti tolong ambil di ruangan ya. Nanti kabarin aja siapa yang mau ngambil, terus kapan ngambilnya. Nanti saya ini, nanti saya perintah. Loh, loh, kok nggak bisa ya? Hmm. Bentar ya.
Ibu permisi, suaranya tidak terdengar. Oh, sorry. Ya, berarti dari tadi nggak kedengaran. Oke, kita ulang berarti ya. Jadi, jadi metode yang ketiga untuk menentukan laju alir itu namanya metode Car Index. Ya, Car Index ini selain untuk melihat sifat alir, gitu ya, dia juga digunakan untuk memprediksi apakah si partikel nanti ya atau granul gitu ya atau serbuk itu nanti bisa stabil eh, membentuk suatu massa ketika diberi tekanan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pemberian tekanan gitu ya, itu biasanya pada proses pencetakan tablet gitu ya. Nah, jadi misalnya ada bahan A, B, C gitu ya. Kan ketika dicampur itu kan pasti akan diberi tekanan kan atau dikompres namanya sehingga menjadi tablet ya. Nah, kemampuan pengkompresan itu kita bisa prediksi menggunakan Car Index tadi ya. Seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk apa namanya melihat persen kompresibilitas namanya atau indeks kompresibilitas namanya tap density meter. Ya, ini alatnya kita punya di lab gitu ya. Nah, di mana untuk menghitung indeks kompresibilitas itu kita perlu mengetahui dulu massa jenis dari bulknya dan massa jenis tabnya ya. Nih. Nah, bulk tadi kan ada dua ya, ada bulk, ada tab, ya kan? Kita bahas dulu yang bulk density. Ya, bulk density itu apa sih maksudnya? Ya, jadi bulk density itu adalah suatu kondisi atau peristiwa di mana ketika suatu partikel kita masukkan ke dalam tabung atau wadah, gitu ya. Kalau dia ukurannya beda-beda, gitu ya, ukurannya beda-beda, pasti dia akan menghasilkan ruang udara antar partikelnya. Nggak cuman partikelnya beda sih, kalau partikel seukuran juga bisa. Jadi ketika ada granul atau partikel dimasukkan ke dalam suatu tabung, pasti di situ akan ada ruang udara, ya kan? Nah, ruang udara ini, gitu ya, semakin banyak ruang udara, gitu ya, semakin besar atau semakin kecil kemungkinan eh, partikel ini akan terkompres dengan baik, gitu ya. Akan semakin kecil kemungkinan tabletnya itu kompak gitu ya, atau padat gitu ya. Seperti itu. Ya, itu namanya bulk density. Ya, partikel terus eh, yang di dalamnya ya atau di sela-sela partikel itu masih ada ruang hampa udara. Ya, itu namanya bulk density. Sementara tap density itu adalah massa jenis ya, eh, ruang hampa udara ini kita hilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Ya, dengan cara diberikan ketukan atau di tap-tap ya, tap-tap. Misal deh kalian mau masukin eh, kerupuk misalnya dalam suatu toples, ya kan? Misalnya udah penuh nih segini gitu ya. Kalau kalian kalau kalian getok-getok ke bawah, pasti kan dia akan makin turun ya kan? Sehingga kita bisa masih ada space untuk kita memasukkan kerupuk-kerupuk lainnya, gitu ya. Nah, itu namanya tap density. Ya, massa jenis ketika kita berikan tekanan eh, hentakan pada suatu partikel sehingga ruang antar udaranya itu menjadi lebih sedikit gitu ya. Ruang antar udaranya sedikit sehingga semakin banyak partikel yang masuk jadi tabletnya semakin padat gitu ya, seperti itu. Nah, gimana cara yang pertama kita harus tentukan dulu eh, bulk density-nya ya. Gimana cara menentukan bulk density? Gampang ya. Jadi kita masukkan sejumlah
granul gitu ya. Kita masukkan granulnya sampai batas 100 mili. Gitu ya. Kalau kita pakai gelas ukur 50 mili ya udah berarti sampai batas 50 mili. Gitu ya. Nah, kemudian berat granulnya kita timbang. Gitu ya. Berat granulnya kita timbang. Jadi cara gampangnya gini, kita tadi timbang dulu gelas kimia kosong, gelas kimia kosong, ya kan? Terus kita timbang ya, misalnya beratnya mana tadi? 180 gram. Kemudian kita masukkan granul sampai batas ini, gitu ya. Baru kita timbang lagi gelas kimia plus granul, ya kan? Misalnya ternyata beratnya 330, ya kan? Berarti kan berat granulnya berapa? Ya udah berarti 330 dikurang 180. Berapa tuh? Ini ya, 150 gram misalnya beratnya. Ya udah kita tinggal kurang dengan volume gelas ukur yang kita pakai. Berarti bulk density-nya adalah 1,5 gram per mili. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung tap density-nya, gitu ya. Mungkin saya kasih lihat dulu ya. Apa tuh ilustrasi tap density. Nah, bukan. Nah, nah tuh ya. Ini tuh adalah mana nih? Nah, ya hentakan ini adalah gerakan tap namanya. Ya, sehingga apa tuh partikelnya itu memaksakan diri untuk mepet ke bawah gitu ya. Karena adanya tadi gerakan tap. Nih ya, ini contoh pengujiannya. Tadi ya si ini diberikan eh, hentakan gitu ya sampai volumenya menurun, volume partikelnya gitu ya. Misalnya tadi itu 150 miligram ya kan. Ternyata di tap ketika di tap eh, tadi kan segini ya. Nih, tadi kan setelah dia segini Gak di sini. turunnya kan tinggal kita masukin ke rumus 150 Kuliah per terus ikut sama Mas dipantau terus. Baik. Ini masih lama Pak. iya masih lama. Ini temennya disuruh unmute ya. Ananda Najwa Salvia. Soalnya aku lagi nggak bisa claim house ini. Claim house. Berapa sih klaim? 40. 40. Ini room berapa ya? Oh ini. Ibu. Room berapa? Jam 3 Ibu. Room 3. Room 3, 1, 7. 1, 7, 6, 3, 7.
Oke. Sudah dapat tadi ya tab density. Nah, setelah itu, aduh, aduh, aduh. Setelah itu baru kita masukkan hasil tab density dan book density-nya ke rumus ini. Ya, tadi tab density-nya kita dapat 1,68, terus booknya 1,5 dibagi 1,68. Hasilnya car index-nya 10,7%. Berarti dia laju alirnya baik apa enggak? Berarti dia Baik, masuk Bu. kategori yang sangat baik ya, kan? Oh baik ya, baik, baik. Ini nih, ya. Jadi dia sangat baik, ya. Dah, laju alir udah. Nah, terakhir untuk mikromeritik ya, uji kelembapan. Nah, uji kelembapan tadi ya menggunakan namanya alat moisture content, ya. Tadi gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kadar air yang terdapat pada serbuk atau granul, ya. Caranya gampang. Kalian sudah pernah pakai timbangan analitik, udah ya? Sudah, Ibu. Oke. Prinsipnya sama kayak timbangan analitik, tapi dia ada Sudah, Ibu. panasnya. Jadi gini, prinsip ujinya adalah memasukkan sejumlah granul yang diketahui beratnya ke dalam sini, gitu ya. Kemudian dipanaskan 115 derajat, ya. Kenapa 115? Karena 100 derajat kan buat eh, apa? Air dapat menguap di suhu lebih dari 100 derajat. Makanya dipakainya 115. Kemudian setelah dipanaskan baru ditimbang berat akhirnya, gitu ya. Misal nih, kita mau uji kadar air atau kadar kelembapan dari 50 gram granul, ya. Kita masukkan sejumlah granul sampai di sini dia tulisan 50 gram, gitu ya. Terus kita tutup ininya, kita setting suhunya 115 derajat, gitu ya. Kemudian kita tunggu sampai misalnya biasanya kalau saya ngujinya 10 menit pertama dilihat dulu ada penurunan berat atau enggak. Misalnya 10 menit pertama turun jadi 48 gram. Kemudian 20 menit turun jadi 46 gram. 30 menit dia 42 gram, ya. 40 menit tetap 42 gram. 50 menit 42 gram. Nah, biasanya kita nunggu sampai beratnya konstan gitu ya. Jadi waktunya itu disesuaikan. Kalau misalnya nggak ada penurunan lagi ya udah di stop aja ujinya gitu ya. Nah, misal 42 gram tadi ya suhu akhirnya gitu ya. Tinggal kita hitung berapa persen kelembapan. Ini kan 50 kurang 42 per 50. 16%. Syarat kelembapan adalah ini 2 sampai 5 ya. Berarti dia masih mengandung banyak air gitu ya. Seperti itu. Jadi dia nggak memenuhi syarat ya. Nah, itu aja untuk mikromeritik ya. Jadi kita penting untuk mengetahui karakter laju alirnya sama kelembapannya dan kita juga harus tahu metode apa aja yang digunakan untuk memperkirakan sifat alir dan kelembapan dari suatu serbuk atau granul gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang kedua. Ada yang mau ditanyakan tentang cara pengujian
atau yang lainnya? Mm-mm. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya anggap paham ya. Oke. Oke. Materi kedua. Ya, materi kedua tentang sistem koloid. Ya. Kemarin, ya, kemarin pasti sudah dijelasin oleh Pak Firly, ya kan? Tentang apa itu larutan, ya kan? Ada yang bisa jelasin nggak apa itu larutan? Atau saya panggil namanya yang mau. Ada yang bisa jelasin apa itu larutan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Larutan itu campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Oke, ya. eh jadi ya sistem dispersi. Jadi gini, kita apa tuh namanya? Bahas secara umum, ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia, gitu ya, itu pasti ada zat zat terlarut ya, atau zat terdispersi, ada pelarut, ya kan, atau pendispersi, ya. Di mana keduanya ini sama-sama adalah dua fase yang berbeda, ya kan? Adalah dua fase yang berbeda. Ada zat terlarut atau zat terdispersi, ada pelarut, ada pendispersi, ya. Nah, tapi eh, ternyata eh, si sistem dispersi ini bisa kita klasifikasikan, gitu ya. Ada yang larutan, gitu ya. Ada yang namanya koloid, ada yang namanya suspensi atau dispersi kasar, ya. Kalau larutan, sebenarnya larutan itu adalah apa ya, dua fase juga ya, dua fase yang berbeda. Cuman karena dia molekul atau partikel terlarutnya sangat kecil, jadi dia tuh terlihat seperti satu fase, gitu ya. Padahal kalau di secara atomiknya dia tetap dua dua fase yang berbeda, gitu ya. Misalnya PCT deh, PCT dalam air, gitu ya. Tetap aja pasti ada PCT, ada air, gitu ya. Walaupun dia udah terlarut sempurna, misalnya kayak gitu. Tapi karena dia ukuran molekulnya kecil, jadi terlihat seperti satu fase, ya. Nah, itu larutan yang sudah kalian eh, pelajari oleh Pak Firi kemarin, gitu ya. Nah, sama saya akan mempelajari koloid dan dispersi, ya. Di mana koloid ini dia sedikit lebih besar partikelnya daripada larutan, gitu ya. Aku ikut tuh. Udah ya, nggak sempat ya. Oke, ya. Nah, ini untuk lebih gampangnya membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi, ya. Dari fasenya, sebenarnya sama-sama dua fase seperti yang saya bilang, cuman karena larutan ini dia eh, apa partikelnya sangat kecil, jadi dia terlihat seperti satu fase. Sementara koloid dan suspensi dia dua fase. Tapi kalau suspensi ini kelihatan banget dua fasenya kalau dia tidak stabil, gitu ya, dia bisa pecah, gitu ya. Kalau koloid itu dia terdiri dari dua fase tapi seakan-akan kayak satu fase, saking halusnya partikelnya. Nah, ini lihat di gambar. Kalau di larutan kan dia saking kecilnya partikelnya, gitu ya. Dia sampai terlihat menyatu, gitu ya, dengan pelarutnya. Kalau koloid dia partikelnya sangat kecil. Jadi dia masih kelihatan, sorry, dia tidak kelihatan partikelnya, gitu ya, tapi dia tuh bisa kita bedakan dengan pelarutnya. Sementara yang suspensi partikelnya bisa terlihat dan bisa banget kita bedakan antara partikel dengan pelarutnya, gitu ya. Terus kemudian dari stabilitasnya, kalau larutan dia lebih stabil, kalau koloid dia sukar mengendap, kalau suspensi dia mudah mengendap karena partikelnya besar, jadi mudah mengendap.
ke dasar tabung. Kemudian kalau larutan dia tidak dapat disaring, ya. Kalau koloid karena partikelnya apa namanya berukuran 1 sampai 100 nano, dia masih bisa disaring tapi pakai ultraviolet. Sementara kalau yang suspensi ya, atau dispersi kasar bisa disaring, gitu ya, menggunakan filter biasa. Terus dia tanpa homogen, dia homogen. Ya, kemudian kalau koloid tanpa homogen, kalau suspensi dia heterogen. Nah, ini nih yang paling bisa dibedakan adalah dari ukuran partikelnya. Ya, jadi ini adalah faktor utama yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ya, kalau ukuran partikel larutan dia kurang dari 1 nanometer. Kalau partikel koloid 1 sampai 100 nanometer. Kemudian kalau suspensi atau emulsi ya atau dispersi kasar dia lebih dari 100 nanometer. Contohnya di kehidupan sehari-hari, kalau larutan itu bisa larutan gula atau garam di laut ya, itu nampak menyatu kan ya garam sama airnya, tapi padahal mereka adalah dua zat yang berbeda ya. Kemudian susu, ini contoh koloid ya. Kemudian kalau suspensi gitu ya, campuran pasir dan air gitu ya. Kalau dikocok dia kayak menyatu, tapi kalau kita diamkan dia bisa terpisah lagi antara air dan pasirnya gitu ya. Nah, jenis koloid. Nah, ini sudah kalian pelajari juga pasti di SMA, ya kan? Bahwa koloid itu ada yang eh, padat gas, kalau fase terdispersinya padat, mediumnya bisa gas, bisa cair, gitu ya, bisa padat juga. Kalau dia fase terdispersinya cair, medium terdispersinya bisa cair, gas, padat, ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh koloid yang ada di kehidupan sehari-hari. Tapi di farmasi, gitu ya, hanya ada 3 jenis koloid ya yang bisa kita temukan, yaitu dalam bentuk aerosol di mana fase terdispersinya padat, gitu ya, medium terdispersinya gas. Contohnya obat fluticasone inhaler ya untuk penyakit asma. Kemudian jenis sol ya di mana fase terdispersinya padat, mediumnya cair, gitu ya. Kemudian ada eh, emulsi ya di mana fase terdispersi dan pendispersinya sama-sama cair ya. Terus ada tipe sistem koloid. Ada dua. Ada liofil dan liophop ya. Kalau liofil ini ciri khasnya adalah dia suka sama si zat terdispersinya ya, fase terdispersinya dia suka sama cairan ya. Jadi dia kalau partikelnya misalnya ini partikel ya. Ini air. Jadi dia tuh cenderung menarik partikel airnya ya sehingga dianya menjadi membengkak dan mengalami apa tuh ya pengentalan ya bersifat kental ya. Biasanya koloid lipofilik ini dia jenisnya yang non organik, contohnya kayak gelatin, akasia, insulin gitu ya. Contoh yang paling sering kita temukan deh si koloid lipofilik ini agar-agar ya. Jadi agar-agar tuh dia adalah koloid sebenarnya. Dia itu partikelnya tidak terlarut, ya kan? Tidak larut. Tapi karena dia suka air, jadi dia itu eh, menarik air untuk masuk ke dalam partikelnya. Jadi dianya ciri khasnya adalah berbentuk kental, ya. Nah, kalau dalam sediaan farmasi biasanya koloid ini dalam bentuk gel, ya. Contohnya, ya, menggunakan partikel koloidnya namanya gelatin, bisa PMC, bisa NaCNC, ya, kayak gitu. Terus ada juga koloid liofobik atau partikel yang nggak suka cairan, gitu ya. Dia nggak kayak si liofil tadi, dia menarik air ya kan.
Jadi sehingga dia lebih encer. Ya, contohnya adalah emas dan perak. Ya, jadi dia ciri khasnya adalah kalau misalnya dicampur dia tetap encer. Ya, kemudian ini sifat optis koloid. Ya, sifat optis itu eh apa ya? Sifat psikoloid yang bisa kita lihat, gitu ya. Nah, ini contoh sifat koloid namanya efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu adalah efek ya atau kondisi di mana ketika cahaya dilewatkan dalam suatu larutan, gitu ya, atau koloid, ya. Kalau dia eh, apa partikelnya besar, gitu ya. Nih, partikelnya itu akan menimbulkan efek namanya hamburan cahaya, gitu ya. Tapi kalau partikelnya sangat kecil kayak larutan, ya, cahayanya itu akan menembus larutannya, gitu ya. Kayak gitu nih. Jadi semakin besar partikelnya, semakin banyak cahaya yang dihamburkan, ya. Kayak gini nih. Nanti kalian coba deh di rumah ya. Kalau larutan aja, pasti dia nembus cahaya, gitu ya, ke dinding. Tapi kalau misalnya koloid, pasti dia ada bayangan sinar lampunya, gitu ya. Nah, itu namanya efek Tyndall, ya. Gitu. Ini apa sifat koloid yang bisa kita lihat, ya, yaitu dengan melihat pendaran cahaya ketika diberikan sinar lampu, gitu ya. Nah, ini nih. Kalau misalnya dia larutan, cahayanya langsung nembus, ya kan? Kalau misalnya partikelnya kecil, dia tuh dihamburkan, ya. Kalau misalnya partikel sangat besar, dia malah tertahan, jadi dia nggak tembus cahayanya, kayak gitu ya. Gitu. Itu namanya efek Tyndall. Kemudian koloid ini selain memiliki sifat apa sifat optis, dia juga memiliki sifat kinetik. Sifat kinetik adalah sifat hmm, kotornya ganti jaket nih. Sifat kinetik adalah gerakan ya yang dialami oleh partikel terdispersi pada koloid, gitu ya. Nah, di mana gerakan-gerakan partikelnya tuh bisa banyak pemicunya, ya. Yang pertama bisa dipicu oleh partikel lain, gitu ya. Kemudian bisa dipicu oleh gravitasi, efeknya dia nanti sedimentasi, atau dia bisa dipicu oleh pengaruh eksternal, gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor eksternal, misalnya mediumnya terlalu encer, nanti juga efeknya bisa sedimentasi, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sifat kinetik koloid, ya. Namanya gerak Brown. Oh, sorry, kok nggak ada ini. Ini gerak Brown, ya. Gerak Brown ini salah satu penciri dari koloid, di mana gerakan Brown ini adalah gerakan tidak beraturan dari partikel koloid di suatu medium. Ya, jadi kalau kalian misalnya lihat debu, gitu ya, debu di cahaya itu kan debunya gerak-gerak, ya kan? Nah, itu adalah gerak Brown, ya, kayak gitu. Jadi selain di udara, di air, partikel yang kecil itu dia juga bergerak secara tidak beraturan, gitu ya. Dia bergerak secara tidak beraturan. Tapi itu bukan gerakan random mereka, gitu ya. Tapi ternyata ada penyebabnya. Ya, eh, misalnya ini apa ya, gula deh. Gula itu apa ya, Bas? Misalnya ini gula ya, gula kan. Jangan gula deh. Misalnya eh, partikel biasa deh, partikel yang kita larutkan di H2O. H2O itu kan dia juga partikel ya sebenarnya, tapi sangat kecil. Jadi partikel H2O ini dia dia ya ya. Oke, hati-hati ya. Jadi, misalnya partikel gitu ya, ketabrak sama partikel H2O. Nah, itu yang menyebabkan dia bergerak gitu ya, bergerak zigzag. Nih, kita lihat ilustrasinya coba.
A colloid under a microscope, you can see that the molecules of the liquid are in motion. Because of the motion, the larger particles of the colloid are being constantly bombarded by the smaller particles of the liquid. This motion and bombardment keeps the colloid particles. Ya, jadi ini tuh partikel air misalnya H2O. Ini partikel koloidnya. Jadi si koloid ini dia nggak bergerak sembarangan gitu ya, tapi dia bergerak tuh karena tabrakan dengan partikel-partikel yang lebih kecil, ya. Nah itu maksudnya gerakan Brown gitu ya. Nah fungsinya apa sih kita mengetahui gerak Brown? Ya, ya. Jadi semakin kecil partikel gitu ya, semakin bisa kita lihat gerak Brownnya. Ya, jadi kalau gini loh, misalnya partikelnya bergerak bebas gitu ya, itu kecil kemungkinannya dia akan mengalami sedimentasi gitu ya. Tapi kalau partikelnya diam-diam aja gitu ya, nah artinya dia akan semakin cepat mengalami sedimentasi gitu ya. Jadi korelasinya adalah ukuran kecil akan mengalami gerak Brown sehingga minim sedimentasi. Kalau ukurannya besar, tidak terjadi gerak Brown, akan sedimentasi. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat koloid lainnya adalah namanya sifat elektrokinesis. Ya, jadi selain sifat optik, sifat kinetik, ada juga sifat elektrokinetis. Maksudnya apa? Maksudnya si partikel ini itu sangat dipengaruhi oleh namanya medan listrik. Gitu ya. Jadi si koloid-koloid itu partikelnya itu sangat dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, biasanya partikel koloid itu dia eh, muatannya negatif. Ya, di mana biasanya, oh iya, biasanya kalau sifat elektrokinetis ini kita gunakan untuk melakukan pemisahan partikel koloid dari mediumnya. Ya, biasa digunakan untuk memisahkan partikel, aduh, partikel dengan medium. Ya, dengan cara apa? Ya udah, kita alirin, misalnya nih, tadi partikel kita muatannya negatif, gitu ya. Terus kita masukkan ke dalam suatu chamber yang ada aliran listrik, ya kan? Katode apa? Anodenya, anode berarti muatan negatif ya, sama katode. Nah, kalau kita masukkan sampel kita gitu ya yang bermuatan negatif ke sini, ketika diberikan aliran listrik, dia akan mengarah ke katode gitu ya. Ya, jadi kita bisa nanti kita ambil si eh, apa namanya partikel kita di daerah sini, kayak gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memisahkan DNA tubuh kita ya dalam suatu sampel. Nah, kemudian selain elektroforesis gitu ya, ada juga namanya elektroosmosis. Jadi dia kombinasi antara eh, apa namanya memanfaatkan medan listrik tadi dan juga pori ya. Osmosis kalian tahu ya, perpindahan ya kan, perpindahan partikel kecil melewati membran ya kan. Jadi misalnya tadi partikel kita negatif ya. Ini negatif diberi medan listrik, dia akan mengarah ke sorry, positif misalnya. Diberi medan listrik, dia akan mengarah ke anode. Tapi yang bisa lewat di filter ini hanya partikel yang sangat kecil sesuai dengan ukuran partikel yang eh, dipakai gitu ya. Kayak gitu. Ya, biasanya ini digunakan untuk memisahkan partikel dengan medium. Nah, terakhir ya.
Aplikasi koloid dalam bidang farmasi itu ada banyak. Yang pertama sistem pengantar obat, antar pengentasan obat, stabilitas formulasi dan terapi tertarget. Kita bahas satu-satu ya. Pada sediaan koloid ya, biasanya kan partikelnya berbuatan negatif ya. Terus pasti dalam suatu medium ya kan, pasti dalam suatu medium ada ion positif dan negatif ya kan. Nah, karena partikel kita negatif, pasti ion-ion positif akan nemplok atau menempel di partikel, ya kan? Nah, terus misalnya ini nih, ion ini, dia kan masih bebas ya yang tangan satunya, otomatis dia akan mencari pasangan lagi, ya kan? Mencari ion negatif lainnya, sehingga yang tadinya partikelnya sendiri-sendiri, ya kan? Yang tadinya sendiri-sendiri, nah dia akan menarik karena ada ikatan ionnya, dia akan menarik satu sama lain, membentuk gumpalan, gitu ya. Sama ini juga, sehingga menyebabkan adanya sedimentasi. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita hindari dalam membuat sediaan farmasi. Nggak boleh ada sedimentasi gitu ya. Kayak gitu. Karena kalau sedimentasi, eh, terus kita kocok dia nggak terdispersi kembali, nah berarti sediaannya kan tidak apa ya, tidak bisa digunakan gitu ya, kayak gitu, terpisah antara partikelnya dengan mediumnya gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya biar si ion-ion tadi ya nggak saling narik gitu ya, nggak saling tarik menarik. Nah, dalam sediaan farmasi biasanya kita tambahkan namanya stabilizer ya. Stabilizer di mana stabilizernya ini biasanya menggunakan ada yang pakai surfaktan gitu ya. Kemudian ada yang pakai polimer gitu ya. Nah, di mana polimernya ini nanti fungsinya akan mengelilingi si partikelnya biar dia nggak saling berikatan. Atau dia membuat bridge atau jembatan di antar masing-masing partikel sehingga dia nggak langsung menempel secara langsung gitu loh. Nah, tapi ada jembatannya gitu ya. Nah, sehingga ini nanti akan mencegah sedimentasi gitu ya. Kayak gitu. Kemudian selain dia untuk menstabilkan muatan gitu ya, dia juga koloid ini, sediaan koloid ini juga bisa sebagai sistem pengantaran obat ya, dengan cara membuat sediaannya dalam bentuk nanopartikel ya. Nah, nanopartikel itu eh, dia bisa, nah yang tadi nih, nah ini namanya nanopartikel ya. Nah, dia itu bisa membungkus obatnya sehingga dia nanti akan meningkatkan availabilitas gitu ya. Terus karena ukurannya kecil, dia bisa menembus membran gitu ya, sehingga terapinya akan tepat sasaran gitu ya. Kemudian selain kita, kalau kalau itu dibentuk dalam nanopartikel juga bisa dibentuk dalam bentuk vesikel ya. Vesikelnya ini dia biasanya menggunakan double lipid, lapisan lipid bilayer, bukan lapisan lipid ganda ya. Gunanya apa? Nah, gunanya biasanya lipid bilayer yang digunakan namanya liposom gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bentuk dalam liposom, dia bisa meningkatkan kelarutan obat gitu ya. Terus pelepasannya kita bisa buat terkontrol gitu ya. Sehingga nanti eh, apa namanya? Juga terapinya bisa tepat sasaran. Jadi kalau lipid bilayer kan dia ininya lipid ya.
Kan membran sel kita kan dia lipid juga ya. Nah, jadi dia tuh lebih mudah menembus membran kita. Sehingga nanti apa si obatnya itu lebih mudah untuk mencapai target gitu ya. Kalau nanopartikel kan tadi kan semua obat itu kan targetnya pasti kan menembus membran kita ya, di mana membran kita ini kan lipid bilayer gitu ya. Nah, nanopartikel ini juga bisa kemungkinan nembus ini karena dia ukurannya kan sangat kecil. Sementara kalau yang lipid bilayer dia juga bisa karena dia kan komponen pembentuknya sama kayak komponen pembentuk membran. Jadi dia nanti bisa namanya budding gitu ya, budding ke dalam membran kita sehingga nanti bisa melepaskan obat di dalam apa namanya menembus membran kayak gitu. Ya. Sama yang terakhir, sistem pengantaran obat kita juga bisa bentuk psikologinya dengan penambah apa membentuk misel gitu ya, dengan cara menambahkan surfaktan. Ya surfaktan tadi kan misalnya obat kita partikel kita negatif gitu ya, atau dia hidrofobik. Nah, penambahan surfaktan, surfaktan itu kan dia ada kepala, ada ekor ya. Kepalanya dia hidrofilik, dia hidrofobik. Nah, nanti yang bagian hidrofobiknya itu akan mengikat partikelnya, sementara kepalanya itu akan bersinggungan dengan air, ya, sehingga ini nanti bisa meningkatkan kelarutan, bisa meningkatkan bioavailabilitas juga dari si obatnya, kayak gitu ya. Ya, udah itu aja. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini selain tadi dibentuk dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Nanopartikel, liposom, dan misel juga bisa sebagai kontrapeletasan obat dengan cara dibikin nanopartikel gitu ya, atau ditambahkan ligan. Si partikelnya ditambahin ligan gitu ya, sehingga bisa langsung menempel pada target selnya. Kayak gitu ya. Mungkin itu aja ya, mungkin kalian juga pasti udah capek gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian takut nanya di sini, bisa langsung nanya aja ke saya langsung aja datang ke ruangan saya ya, kalau misalnya kurang jelas ya. Itu aja mungkin dari dua materi ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, udah pada capek juga ya. Ya udah, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Eh, Nanti ingatkan saya jam 5 untuk saya buka absen yang kedua ya. Saya buka absen yang kedua ya. Siapa ya tadi yang hubungin saya? Torik sama siapa ya? Torik sama siapa yang Saya Ibu. siapa? Hasanah ya, Iya Hasanah Ibu. jam 5 ingatin saya untuk buka absen materi yang kedua ya. Iya Ibu. Oke. Kalau gitu eh saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Ya, mohon maaf kalau saya telat masuknya ya selama 2 minggu terakhir ini. eh Minggu depan, kalau misalnya nggak ada halangan, kita masuk seperti biasa ya di kelas masing-masing. eh oh ya, minggu depan masih sama saya 1 kali. Setelah itu bentar-bentar. Minggu depan tuh minggu keberapa ya? Enggak, minggu depan itu sudah sama Pak Angga ya, dari tanggal 30. Jadi setelah ini tolong hubungin Pak Angga untuk materi selanjutnya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Jadi semuanya. Terima kasih Bu. Ibu.